Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi konflik sosial. Menurut Ranjabar, konflik sosial terbagi menjadi dua, yaitu konflik individual dan konflik kolektif. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik sosial terbagi menjadi konflik peran, konflik kelompok sosial, konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir, konflik antar satuan nasional, dan konflik antar agama. Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi, konflik sosial dibagi menjadi konflik berdasarkan tujuan organisasi, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik yang berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, konflik berdasarkan waktu, konflik berdasarkan pengadilan, konflik berdasarkan sistematika konflik. Macam konflik sosial dan pengertiannya. Konflik individual adalah konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal terjadi, karena pilihan yang berbeda dengan kata hati. Konflik kolektif adalah suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Konflik peran adalah suatu kondisi di mana seseorang mendapati kenyataan yang berlawanan dengan perannya dalam kehidupan nyata. Konflik kelompok sosial adalah konflik antar kelompok sosial terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam upaya mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir biasanya terjadi ketika unjuk rasa, di mana polisi sebagai kelompok yang terorganisir. Konflik antar satuan nasional adalah disebut juga dengan konflik antar kepentingan organisasi. Konflik antar agama adalah konflik yang terjadi antara agama yang berbeda dipicu karena adanya intoleransi. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Konflik vertikal adalah konflik antar satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang tidak sama. Konflik horizontal adalah konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan sederajat. Konflik terbuka adalah merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Konflik sesaat atau spontan adalah konflik yang terjadi singkat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Konflik berkelanjutan adalah konflik yang terjadi dalam waktu yang lama dan sulit diselesaikan. Konflik terkendali adalah merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat
dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Konflik tidak terkendali adalah merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya kekerasan. Alhamdulillah, presentasi tentang klasifikasi konflik sosial sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.